warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hawa Channel. Kali ini Hawa Reading Bandung Jakarta, bukan Jakarta dari Bandung. Oke. Kali ini Hawa balik dari Bandung ini lewat Puncak ya guys. Sebenarnya sih dari Bandung itu ngevlog, tapi ada kendala karena memorinya hilang, jadi ngevlog kembali setelah di puncak. Sangat sayang banget itu. Ada insidennya banyak banget yang terekam di memori itu, tapi mau gimana lagi, itu juga namanya insiden kehilangan. Berarti kan ada sesuatu yang tidak boleh diupload ya guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Cuaca di puncak ini lumayan panas banget guys. Jadi gua balik dari Bandung ini hari Senin, tapi padat banget. Orang kan hari libur ya, hari biasa loh ini, cuma puncak ini penuh banget, terus macet juga. Atau kenapa ada demen banget ke puncak ya, mungkin enak kali ya buat nyantai, karena cuma di puncak doang bisa refreshing, atau ke tempat lain mungkin kejauhan juga ya, karena balik ke puncak ya. Oh iya, tapi gue dari Bandung ini nggak sendirian, gue ditemenin sama Kang Emen. Kang Emen ini gue ketemu dari Bandung, jadi gue ngintil dia terus karena emang enak banget buka jalannya guys. Jadi setiap mau belok kanan atau kiri dia selalu ngasih sen. Pas ada lubang juga kakinya turun ngasih kode biar kita kagak langsung blas nabrak lubang. Seru banget orangnya. Dia tinggal di Pandeglang, cuma kerja di Tangerang, jadi nggak kos di sana. Jadi di Bandung ini habis dari rumah calon istrinya guys, banyak lebaran dia nikah. Semoga kita doakan pernikahan ini lancar, amin. Orangnya seru juga guys. Ini masih dia ngelap juga loh sebenarnya, ngelap juga, baru bener-bener full lewat puncak atau mampir di puncak ini pas pulang dari Bandung. Hampir mau 2 tahunan nggak ke puncak, kece banget ya. Ini setiap lihat postingan info puncak itu, oh ada macet banget tuh, jadi di kepala udah capek. Apalagi bawa motor sendiri nggak ada gajian, tempat asli. Oke, kita hati-hati. Oh iya, boleh gak ya ke Taman Safari naik motor? Kira-kira bahaya gak ya, atau disediain bis buat keliling? Kalau naik motor iya toh. Coy, lelah. Mantap. Kita sama-sama sendiri ini. Gak sendiri. Mantap kamu. Cuma gue lupa nih minta nomor dia atau IG-nya, biar kalau ready bisa calling dia. Mantap kan. Oke, di sini mah kita nyantai jalannya, karena emang udah apa ya, gerak-gerak nggak buru-buru jadinya. Pas di Bandung itu harus sebentar, ada kayak gue 8 sama Kang Emet, gue udah kayak 8 gitu. Mantap banget. Seperti ini enggak pas banget, basah kuyup. Mantap lah, gas kan. Tadi dia gak tahu gue ikutin, dia gak tahu. Mungkin sadar-sadar udah di pada larang kali ya, karena gue intilin terus. Bocah gila, tangannya barbar banget, ngasih jari tengah supir bis, barbar banget tuh, bisa lihat kan. Aduh, bocil
Jangan begitu bocil, nggak baik. Ampun, ampun. Semuanya udah dikasih jari tengah sama dia. Tahu ngapain. Di sana mah bebas ya. Kalau warga sana nggak pakai helm atau masker, bebas-bebas aja. Enjoy jadinya. Tapi kalau plat Jakarta, seram sekali. Aduh. Itu suara gue sama sekali nggak ada, cuma suara jalan doang, nggak tahu kenapa. Jadi gue ini record ulang, record biasa aja lah. Kok gue jadi melanggar. Ampun, dah maaf nggak tiap hari. Gila, kalian bisa lihat padat banget. Sumpah gimana nggak stres ya. Ini hari biasa loh, macet hari biasa. Aduh ya Allah. Tapi warga sana kayaknya biasa-biasa aja ya. Apa karena udah terbiasa dengan kemacetan. Waduh, Sabtu Minggu ya Allah, masih macet banget kan. Jadi harus sabar, naik motor juga. Kalau nggak sabar ya bahaya banget. Itu balik dari puncak itu sekitar jam 12 lah. Karena gue dari Bandung itu jam 9-an, nyampe puncak itu setengah 11. Jadi gue ngopi dulu di warpat sama dia nih. 12 lanjut lagi jalan. Mau berwaktu jadi bisa istirahat. Gak capek-capek banget. Kasian dia juga jauh banget tuh. Masih. Mantap. Lihat kan, ampun. Mantap. Ramai juga ya. Tapi kalau sepi begini enak banget loh. Enak banget kalau sepi begini. Bisa nyantai, nggak terlalu buru-buru, nggak capek juga. Jadi ya enak aja gitu. Sejuk juga walaupun panas, sejuk. Tapi pas di atas, sudah di sininya mah, aduh, enak banget, panasnya berasa. Ampun, tapi deh. Yo, yang di sini gua udah ngambil di kiri dulu nih. Emang kiri yang agak lancar sih. Kadang juga agak nyantai, capek kali ya, betul-betul dulu. Kencang juga, kopinya dia kencang juga. Kencang juga ini kopinya. Kalau kayak pusat oleh-oleh ya, tapi belinya di depan. Mungkin itu pusat oleh-oleh terakhir kali ya.
Nah, di sini guys, ini mulai macet banget aslinya. Kita harus sabar. Kalau udah macet begini mah harus tetap di jalur yang aman. Kalau mau nyelip juga harus hati-hati ngasih sen kalau ngambil di kanan, jangan sembarangan. Bahaya soalnya, udah nggak mau ngalah. Udah panas, padat, gimana pada nggak emosi ya? Tuh pada nggak sabaran. Kata aja seperti ini, bahaya banget. Tuh. Di sebelah kiri nggak bisa jalan, mau nggak mau motor ngambil di kanan, paksa dah, lewat dikit dah. Saya lewati pembatas, hajar, selagi masih bisa ada jalan, gasin dulu. Hampir aja. Hati-hati ibu. Kita harus hati-hati kalau deket emak-emak, harus hati-hati, bener dah, harus hati-hati. Jangan diiniin, jangan dihajar terus, ngalah aja udah pokoknya nah. Barbar juga, ngeri. Aduh, ya ampun. Ini loh, hari biasa loh, arah naik kagak gerak sama sekali ini, asli. Mungkin pada ini juga kali ya, pada jenuh juga. Oh itu dia tuh, apa namanya, yang enggak apa sih, Cimory ya, enggak Cimory Dairyland ya, apa-apaan sih tuh. Belum nyoba tuh ke situ, kayaknya bagus deh tempatnya. Ini udah mulai agak lancar nih arah Jakarta nih, arah turun, yang pada arah naik asli. Aduh ya, maklum ya, ini ngerekod ulang karena emang gak ada suaranya. Gak ada suaranya, cuma suara jalan doang. Tinggi ya. Mau juga nih nemenin gue beli oleh-oleh. Padahal mah kalau orang baru kenal pasti bablas aja. Ini dia mau nungguin. Enak orangnya. Sayang aja nggak keminta nomornya. Iya udahlah, mau gimana. Gue ketemu lagi dah di Jalan Pasturing, Sliding Bandung. Wih, jadi ke Bandung mulu ini. Kalau ngeliat macet seperti kemarin, ingin langsung ke Bandung kan, sama aja daripada macet berjam-jam. Dia ngasih tahu di depan ada pusat oleh-oleh ini, jadi gas aja. Tanya diisi bensin, katanya bensinnya masih penuh, masih cukup sampai Bogor. Irit banget, gue udah ngisi, dia belum, gokil. Nah, kita mampir dulu pusat oleh-oleh, beliin ibu tempe, dia minta tempe. Langsung dapat rebutan, ayo kesini, pilih apa aja, padahal sama aja ya, makanannya tuh. Ini gue tawarin kagak mau, tawarin ini nggak mau, wes lah. Ibu dulu apalagi selain tempe, ibu juga agak apa namanya, gue tawarin oleh-oleh, maunya tempe doang dia, kagak mau yang lain, namanya tempe. Nah ini guys, tete-tetenya ini loh, tete-tetenya lumayan bagus buat kalian pokoknya yang pengen melihat tete-tetenya setelah turun pom bensin. Nah pusat oleh-oleh pas belokan itu ya,
jauh kok situ ada tete-tetenya. Kalau dia masih jaga ya lumayan nih, kalian bisa lihat nih. Bego amat gue ya, udah sarung tangan satu bisa aja. Nih bisa lihat nih mukanya guys, tuh nggak kelihatan mukanya, nggak apa sih, lipet aja kayak orang bingung tuh. Udah kita gas lagi, lanjut, kita lanjutin perjalanan, masih jauh. Lanjutin perjalanan, sabar, dia nungguin gue. Dalam hatinya, anjir, gue kayak nungguin dia ngapain ya. Mantap, asli seru nih orang. Karena macet beginian ya, maksudnya masih bisa jalan atau gerak, oh, enak banget paling ya, agak nunggu macet-macetan banget sehingga aduh, asli ini gue bawa motor juga ngantuk banget, bahaya, harus pelan-pelan. Nah nanti gue sama dia bisa nih lewat Bukit Pelangi, dia lewat Bogor kota. Karena kalau apa ya, kalau berhenti mulu gak enak sama dia, kasihan nanti malah lama dia nyampe nya. Gue di situ udah kebelet buat buang air, gue makanya gue nyari yang ada musolanya. Masih kita deh, gue tinggalin dah. Aduh sorry Kang, sorry karena nggak solid, gue udah kebelat banget itu. Iya, gue bablas sih gue. Kita juga harus hati-hati guys. Dan ternyata ini tanjakan ini buat apa ya, buat mobil atau motor yang remnya belum, jadi naikin aja ke sana biar nggak bahaya. Mantap, semoga kita ketemu lagi Kak. Oke guys, inilah perjalanan gue dari puncak bareng Kang Emet. Mantap, sekian dan terima kasih.